Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan Abu Abdillah, beliau terbaring sakit. Kawan-kawannya pun pergi menjenguk beliau. Tatkala beliau dijenguk, beliau menangis. Salah satu dari kawannya bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apa yang menyebabkan Anda menangis? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Anda, 'Khudh min syaribik, thumma aqirrahu hatta talqani.' Potonglah sebagian kumismu, kemudian teruslah demikian hingga engkau berjumpa denganku di akhirat." Maka Abu Abdillah radhiyallahu anhu menjawab, "Benar. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla qabada bi yaminihi qabdatan wa ukhra bil yadil ukhra wa qala hadhihi li hadhihi wa hadhihi li hadhihi wa la ubali." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengambil segenggam makhluk dengan tangan kanannya dan mengambil segenggam makhluk dengan tangan yang lainnya. Dan Allah azza wa jalla berfirman, sungguh segenggam yang ini adalah untuk surga dan segenggam yang ini untuk neraka dan aku tidak peduli. Maka Abu Abdillah radhiyallahu anhu melanjutkan, "Fala adri fi ayyil qabdataini ana." Maka aku tidak mengetahui di genggam manakah aku berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini adalah salah satu dalil bahwasanya akhir dari perjalanan hidup seseorang itu telah masuk dalam ketetapan takdir Allah azza wa jalla. Dan seseorang itu telah tertulis apakah ia akan berakhir di surga atau di neraka. Dan perkara ini jamaah sekalian, hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan hadis ini juga jamaah sekalian menunjukkan begitu takutnya seorang sahabat Nabi terhadap neraka hingga beliau menangis. Bersamaan dengan itu jamaah sekalian, seorang sahabat mulia Abu Abdillah tidak pernah merasa bangga atas kebaikan yang beliau persembahkan. Adapun kita yang dimana lebih sedikit kebaikannya dan lebih banyak keburukannya, ini harus lebih mengkhawatirkan apa akhir dari perjalanan hidup kita. Allah azza wa jalla berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah." Takutlah kalian terhadap neraka yang di mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya ada seorang yang paling nikmat hidupnya di dunia, akan tetapi yang menjadi penghuni neraka. Tatkala dicelupkan ke dalam neraka satu kali, ia merasa bahwasanya adalah manusia yang paling tidak pernah merasakan kebaikan sebelumnya. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah, fayusbaghu fi an-nari sabghatan, thumma yuqal, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hal marra bika na'imun qattu? Fayaqul, la, wallahi ya Rabbi. Penghuni neraka yang dahulu paling merasakan kenikmatan di dunia didatangkan pada hari kiamat. Setelah didatangkan pada hari kiamat, mereka dicelupkan ke dalam neraka satu kali. Kemudian mereka ditanya, wahai anak Adam, apakah kalian pernah melihat kebaikan sebelum ini? Apakah kalian pernah merasakan kenikmatan sebelum ini?
Apa jawaban mereka jemaah sekalian? La, wallahi ya Rabbi. Tidak, demi Allah wahai Rabbku. Bayangkan jemaah sekalian, betapa mengerikannya siksaan pada hari itu. Sampai-sampai manusia yang paling merasakan kenikmatan di dunia, tiba-tiba mengatakan bahwasanya dia tidak pernah melihat kebaikan sebelum ini. Di dunia jemaah sekalian, siksaan yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh manusia adalah mati satu kali. Adapun di neraka jemaah, setiap siksaan itu akan menyebabkan kematian. Akan tetapi, di neraka maupun di surga jemaah sekalian itu tidak ada kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh." Kematian mendatanginya dari seluruh bagian tubuhnya. Akan tetapi mereka tidak akan mati dan di hadapan mereka ada azab lain yang dahsyat menunggunya. Maimun bin Mihran mengatakan bahwasanya rasa sakit itu diderita oleh seluruh bagian tubuhnya, tulang, saraf maupun urat. Ikrimah mengatakan bahwasanya rasa sakit itu diderita hingga ujung rambut bulu sekalipun. Sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya ada berbagai azab yang Allah telah siapkan pada hari kiamat di neraka jahanam. Dan setiap siksaan itu jamaah sekalian menyebabkan kematian. Itu pun kalau mereka bisa mati. Akan tetapi di neraka maupun di surga tidak ada kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yuqadha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha." Dan mereka tidak akan dibinasakan hingga mati dan tidak pula azabnya diringankan dari mereka. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siksaan neraka itu membuat para penghuninya menderita, sangat menderita jemaah sekalian. Belum lagi kita menceritakan siksaan yang mereka akan hadapi, yang akan menghantam tubuh mereka. Baru kita membicarakan suasananya saja jemaah sekalian, ini telah menghadirkan kengerian yang tak terbandingkan. Bayangkan jemaah sekalian betapa mengerikan siksaan pada saat itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'awna thubura." وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Ketika mereka dilemparkan ke neraka itu dalam keadaan terbelenggu, mereka berteriak, "Duhai celaka!" Dan ditanyakan kepada mereka, pada saat ini, janganlah kalian mengharapkan satu kecelakaan saja. Akan tetapi, harapkanlah banyak kecelakaan bagi kalian. Yang dimana setiap ucapan kalian itu akan menambah kesedihan bagi kalian. Bayangkan jemaah sekalian betapa mengerikannya ketika kita masuk ke dalam neraka dalam keadaan terbelenggu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tara a'yunuhumun nar. 'Ainun harasat fi sabilillah, wa 'ainun bakat min khasyatillah, wa 'ainun quddat min maharimillah." Ada tiga mata yang tidak akan melihat neraka. Mata yang berjaga di jalan Allah, mata yang takut, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang dicegah dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mata yang pertama adalah mata yang berjaga di jalan Allah. Maksudnya adalah pemilik mata ini berjuang menahan ngantuk pada saat malam hari. Tatkala mereka takut apabila para musuh yaitu orang-orang kafir menyerang ke wilayah kaum muslimin pada malam hari. Dan para ulama mensyarah di sini bahwasanya musuh di sini adalah bisa berupa orang-orang kafir, orang-orang yang sesat atau orang-orang yang memberontak pada penguasa yang sah. Dan mata yang kedua jamaah sekalian, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tatkala ia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ia menangis dan ia benar-benar serius dalam tobatnya. Dan mata yang ketiga jamaah sekalian, mata yang diharamkan dari melihat hal adalah mata yang dicegah untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian,
Apabila kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa disengaja, maka ini dimaafkan, akan tetapi tidak boleh diteruskan. Nabi SAW bersabda, Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata, fa inna lakal ula, wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah kau mengikuti pandangan yang pertama yang tidak engkau sengaja dengan pandangan yang lainnya. Sungguh pandangan yang pertama itu dimaafkan, adapun pandangan yang selanjutnya itu tidak diperbolehkan. An Jaririn radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nadratil fajati. Faqala isrif basarak. Isrif basarak. Dari Jarir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang diharamkan dan pandangan yang tidak disengaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, tundukkanlah pandanganmu, palingkanlah pandanganmu. Mungkin ini khutbah yang saya bawakan pada malam hari ini, tidak pendek dan tidak panjang, akan tepat di tengah-tengah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.